Halo semuanya, perkenalkan nama saya Stephen Paulus Tapobulon dengan akhiran NIM 059. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara dengan jurusan Sosiologi. Topik yang akan kita munculkan hari ini adalah bagaimana gerwani dan politik tubuh perempuan, serta bagaimana narasi-narasi yang digunakan untuk negara membentuk opini publik dan melegitimasi kekuasaan. Pertama-tama, mari kita mulai dengan satu pertanyaan yang sederhana, yaitu apa sih gerwani? Banyak dari kita mungkin pernah mendengar kata gerwani. Gerwani sendiri ialah kelompok atau kolektif perempuan pada masa Orde Lama. Namun, narasi-narasi yang sering kita dengar mengarah ke arah negatif, terutama terkait peristiwa 1965. Tetapi, menurut penelitian dari Saskia Wieringa, Gerwani sendiri berfokus pada pendidikan, pemberdayaan perempuan, perlindungan buruh perempuan, serta untuk memberhentikan kekerasan terhadap perempuan sendiri. Maka dapat kita simpulkan, Gerwani bukanlah kelompok ataupun organisasi untuk melanggengkan kekerasan. Malah sebaliknya, karena mereka mendukung pemberdayaan perempuan dan mendukung kehidupan selanjutnya yang lebih ramah kepada perempuan. Lalu, bagaimana Gerwani bisa menjadi simbol kekerasan perempuan? Disinilah strategi mulai terlihat. Menurut studi dari Robert Cribb, menjelang dan setelah 1965, negara membutuhkan satu sosok yang menjadi musuh dari masyarakat sendiri, yang bukan hanya mengancam secara politik, namun mengancam secara moral. Dan tubuh perempuan seringkali menjadi simbolik bagaimana kekerasan itu terjadi dan bagaimana dengan mudahnya memanipulasi masyarakat. Seperti yang sering kita dengar, yaitu penyiksaan terhadap jenderal-jenderal di Lubang Buaya. Namun telah banyak dibuktikan bahwa narasi tersebut ternyata bohong. Tidak ada yang menyatakan kebenaran dari narasi tersebut. Tuduhan seksual ini bukan muncul secara acak. Ia adalah strategi komunikasi politik dengan menggambarkan perempuan sebagai tidak bermoral. Negara dapat menanamkan rasa jijik, takut, bahkan marah di benak masyarakat itu sendiri. Reaksi emosional masyarakat yang ditanamkan oleh negara membuat masyarakat lebih mudah dan menerima kekerasan, bahkan penangkapan massal. Dalam kata lain, menciptakan musuh yang ditakuti adalah cara cepat untuk membangun legitimasi kekuasaan. Lalu kita masuk ke konsep dari Julia Surya Kusuma, yaitu tentang state ibuism. Setelah Gerwani dihancurkan secara politik dan citra-citra yang buruk, bahkan melanggengkan kekerasan terhadap kelompok perempuan maupun Gerwani, maka muncullah ideologi moral yang baru, yaitu bagaimana negara membangun model perempuan yang ideal, seperti penurut, domestik, hanya mengandalkan pria, dan lain sebagainya, termasuk tidak terlibat dalam politik. Model ini bukan hanya sebagai imbauan moral, namun menjadi fondasi dalam kebijakan negara. Bagaimana perempuan diarahkan untuk mengatur kegiatan domestik, seperti istri harus di dapur, perempuan harus pandai masak, dan lain sebagainya. Organisasi perempuan juga diatur ketat, tidak ada yang benar-benar memberdayakan perempuan. Bagaimana tubuh perempuan menjadi stabilitas moral yang juga diatur bahkan oleh negara. Dengan cara-cara tersebut, tubuh bahkan perilaku perempuan diatur oleh negara, seolah-olah Orde Baru hadir sebagai pelindung moral. Maka kita dapat merefleksikan ketiga lapisan yang ada. Pertama, demonisasi Gerwani untuk melegitimasi kekuasaan dan mengubah perspektif, bahkan membangun sistem-sistem patriarki muncul kembali. Kedua, penciptaan musuh imajiner. Bagaimana Gerwani dinarasikan sejahat mungkin, bahkan sampai kekerasan seksual, padahal tidak dilakukan sama sekali oleh Gerwani untuk melegitimasi kekuasaan dan mengubah opini publik dan melanggengkan sistem-sistem patriarki yang ada. Tiga, itu pembentukan perempuan baru yang sebelumnya kita jelaskan, yaitu state ibuism. Bagaimana perempuan yang ideal digambarkan pada zaman Orde Baru, yang haruslah melakukan pekerjaan domestik, nurut-nurut aja kepada suami, haruslah anggun, rapi, bahkan harus diatur.
oleh sistem-sistem negara dan tidak bisa berdiri sendiri. Tiga pola-pola besar yang ada yang saya jelaskan sebelumnya, kita bisa melihat bahwa negara tidak hanya mengatur politik, namun mengatur imajinasi warga atau masyarakat. Konsep yang saya jelaskan bagaimana tubuh perempuan dijadikan alat naratif untuk melanggengkan legitimasi kekuasaan yang patriarki dan menindas perempuan sendiri. Baik, sekian video saya. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.